Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, pemuda penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus mengklaim dirinya tidak bersalah atas dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang disangkakan polisi. Ya, dalam pernyataannya tersangka mengaku membutuhkan keadilan, dukungan semua pihak agar bisa beraktivitas dan hidup normal. Tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus 22 tahun menyampaikan harapannya mendapatkan pembelaan hukum yang adil atas kasus yang saat ini menimpa dirinya sehingga hak-haknya sebagai rakyat dapat terpenuhi. Sejak kasus dugaan pelecehan seksual, kehidupan Agus dipenuhi dengan rasa kegelisahan karena kasus ini terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Tersangka Agus juga terus menyatakan dirinya belum memahami mengapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Keterbatasan fisiknya tidak mungkin melakukan paksaan dan juga ancaman. Korban juga sejatinya bisa melawan atau membela diri. Sementara polisi masih terus melanjutkan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sejauh ini sudah ada 2 korban yang melapor dengan modus yang sama dan kemungkinan ada korban lain yang juga akan melapor. Karena logika adanya kepada teman-teman semua di sini, ada masyarakat atau semuanya. Pas pengkorsaan atau kekerasan seksual, itu kan kekerasan itu terus terang kekerasan fisik ataupun ancaman. Ancaman yang seperti apa yang saya gunakan? Kekerasan apakah saya bawa pisau, apakah saya bawa senjata, apakah apa gitu. Saya hanya minta tolong diantar ke kampus. Sudah cukup itu aja. Kenapa sampai kayak gini gitu? Bagaimana dengan dugaan korban lainnya? Iya, Pak. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang mungkin kita akan dalami. Sudah hampir 20 hari tersangka Agus menyandang status tahanan rumah setelah ditetapkan tersangka berdasarkan laporan korban Oktober lalu. Penahanan tersangka dimungkinkan akan diperpanjang kembali untuk kepentingan merampungkan proses penyidikan. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan memunculkan perdebatan tentang keadilan bagi penyandang disabilitas yang terlibat kasus hukum. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka Agus, seorang penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, hingga kini terus bertambah. Kabarnya ini bertambah lagi, kalau kemarin sempat ada 7, 8, informasinya ada 13 orang yang sudah melaporkan perbuatan dari Agus tersangka. Dan untuk mengonfirmasi mengenai jumlah korban tersebut, kita sudah bergabung bersama dengan Pak Joko Jumadi, Ketua Komisi Disabilitas Daerah, yang dimana komisi ini mendampingi para korban. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Zita. Baik. Baik, Pak Joko, kami mau mengonfirmasi saat ini jumlah korban ada berapa? Informasi yang beredar sudah 13 orang, Pak. Ya, saya ingin jelaskan pertama memang Komisi Disabilitas ini kan sebenarnya membantu bagaimana pendampingan terhadap saudara Agus ini ya. Tetapi kemudian ketika kita melakukan pendampingan ini kok malah di akun kita, di WA kita itu malah isinya salah satunya adalah pengaduan dari para korban. Sehingga kemudian dalam konteks mendampingi kasus Agus ini, kemudian kami juga akhirnya merefer gitu kasus-kasus yang umpamanya tersangkanya korbannya anak-anak, itu kemudian kita kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak gitu, dan kemudian juga dari Satgas PPKS karena ada mahasiswa gitu. Nah, ini sementara ini jumlah yang menyampaikan ke kami ada ditotalkan dengan yang ada di dalam PAP itu ada 13 totalnya. Nah, hari ini itu ada anak-anak, Pak? Ada 3. Di laporan itu ada 3, tapi ini masih kami konfirmasi dengan teman-teman di Lembaga Perlindungan Anak ya, soal anak ini yang sudah terkonfirmasi itu 2, yang sudah terkonfirmasi bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan anaknya itu baru 2. Tapi ada 1 informasi lagi yang disampaikan oleh masyarakat ke KDD
ada satu lagi gitu. Nah, saya memang ini agak dilematis karena ini kami mendampingi pelaku, tetapi untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi di sisi lain masyarakat ada juga yang menghubungi KDD karena merasa menjadi korban dari Agus gitu. Oke, Pak Joko, ini dari korban-korban yang sudah terkonfirmasi, apakah mereka sudah menceritakan kasusnya ini seperti apa? Apakah sama dengan korban yang pertama kali melapor atau ada beberapa perbedaan, Pak? Sebagian besar sama ya, sebagian besar sama, cuman yang satu korban yang anak itu modusnya melalui menjadi pacar gitu, menjadi pacar dan kemudian terjadi pelecehan seksual gitu untuk anak-anak. Baik. Informasinya juga ada yang hamil, Pak, saat ini. Itu benar tidak, Pak? Oh, belum terkonfirmasi memang, itu satu korban anak yang kami belum bisa konfirmasi, tetapi itu laporan dari masyarakat, cuman kami belum bisa konfirmasi, belum kami bisa menemukan korbannya. Sudah ada informasinya, tapi belum kita menemukan korbannya. Dan itu sedang dilakukan tracing oleh teman-teman di lembaga perlindungan Pak anak. Joko, baik. Pak Joko, apakah dibuka untuk pengaduan? Apakah mungkin ada korban-korban lain yang ingin melaporkan kepada Pak Joko sendiri? Sebenarnya tidak secara langsung ya, kami membuka seperti itu, tapi ada masyarakat yang menyampaikan ke kita dan akhirnya kemudian kita juga konfirmasi dengan teman Polda bahwa ini juga ada aduan masyarakat yang masuk lewat KDD. Nah, kita lihat kalau memang ini kasusnya adalah anak-anak, kita kerjasama dengan lembaga perlindungan anak. Tapi tidak secara khusus kita membuka pengaduan gitu ya. Tapi masyarakat ini sejak peristiwa ini viral gitu, malah banyak yang melaporkan ke KDD tentang Agus ini. Salah satunya memang menyatakan apakah supaya KDD tidak terlalu bisa berbuat adil gitu. Kalau di dalam WA-nya seringkali tolong KDD juga melihat korban, jangan hanya melihat Agusnya saja gitu. Oh iya, kita pahami itu. Baik, Pak Joko yang mungkin sudah menghubungi KDD begitu saat ini ya. Kita ingin tahu, Pak, seperti apa cerita versi para korban? Apakah mungkin sudah sampai kekerasan seksual atau hanya masih percobaan pelecehan, misalnya masih hanya ajakan, itu kan sudah masuk pelecehan juga ya. Nah, seperti apa, Pak, pengakuan dari para korban ini? Ada yang memang sudah sampai persetubuhan, ada juga yang baru proses untuk melakukan tadi percobaan, bahkan ada yang sudah sampai dibawa ke homestay tapi kemudian korbannya lari gitu. Jadi macam-macam bentuknya, tapi memang ada yang sudah memang sampai kepada tahap sampai ke pelecehan seksual fisik paripurna, artinya sampai pada persetubuhan. Oke, Pak Joko, menurut keterangan para korban, apa yang dilakukan Agus sehingga para korban ini tertipu daya? Kalau dari korban yang menyampaikan, semuanya modusnya sama ya. Mereka memanipulasi keadaan. Mulai dari mengambil keterangan, informasi dari korban, kemudian informasi-informasi yang kemudian sifatnya mungkin rahasia, atau ada keadaan-keadaan tertentu dari korban yang bisa dimanfaatkan, itu yang kemudian dijadikan alat untuk itu. Tapi ini sekali lagi ini masih kita dalami lebih lanjut. Tapi kalau dari sisi apa yang disampaikan itu hampir sama, cara-caranya, modusnya hampir sama. Oke, Pak Joko kan memang awalnya kan tadinya mendampingi Agus begitu ya, Pak. Kemudian muncul laporan-laporan dari para korban. Nah, kita juga ingin tahu, Pak, selama ini kita wawancara juga Agusnya, dia menolak, dia tidak mengakui perbuatannya. Apakah sempat ditunjukkan, Pak, bukti-bukti laporan korban tersebut kepada Agus dan bagaimana penjelasan Agus kepada Komisi Disabilitas Daerah? Sebagian dia mengaku tidak kenal. Sehingga yang dia akui kenal awalnya hanya 3 itu aja. Tapi yang ini baru-baru ini karena belum di BAP kami belum bisa mengkonfirmasi lagi. Nah, ini rencananya sore ini saya akan coba kembali mengkonfirmasi ke Agus terhadap beberapa laporan yang masuk ini gitu. Tapi yang 2 dari 3, awalnya 3, tapi yang 2 itu diakui oleh yang bersangkutan, tetapi
dia mengakunya dia yang dipaksa, kalau Agus. Nah, satu lagi, dia tidak mengaku tidak kenal terhadap 3 saksi yang sudah dihadirkan di BAP. Oke, Pak Joko, terima kasih atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Kita tunggu ya Pak update terbarunya Pak. Baik, selamat siang, sehat selalu Pak Joko. Terima kasih.